Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada ustadz-ustadzah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview sebuah buku yang sudah saya baca. Sebelum saya mereview sebuah buku, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, dengan saya Ustadzah Khofifah Istighfaro Anfar yang mengajar di SMP BP Tafiz atau Batam. Baik, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menjadi Remaja Hebat, Kuat Karakterku, Dahsyat Prestasiku. Buku ini dituliskan oleh Bapak Profesor Widiono Irianto MM, yaitu beliau selaku inspirator motivator. Baik, saya akan memulai mereview bukunya. Salam anak muda. Masa remaja adalah masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja juga masa perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan juga emosi. Masa remaja itu adalah masa yang unik, masa yang indah, masa yang penuh dengan tantangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masa remaja ialah masa yang penuh dengan warna. Betulkah? Apakah itu betul? Ya, pastinya iya. Nah, apalagi kita meluangkan waktu kita di masa remaja untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang menyenangkan, dan juga yang memuaskan. Nah, di masa remaja, setiap kegiatan atau kerjaan yang kita lakukan di masa remaja pastinya mengandung potensi yang positif dan juga potensi yang negatif. Potensi yang negatif itu akan datang ke diri kita. Itu seperti suatu permasalahan yang datang dalam keadaan kita tanpa adanya pengalaman dan juga kemampuan untuk mengatasinya. Jika diibaratkan pada sebuah perjalanan, maka masa remaja itu seperti persimpangan jalannya. Di setiap persimpangan jalan pasti ada orang yang ingin menyeberang jalan. Nah, orang yang mau menyeberang pasti akan merasakan kebimbangan dan keraguan. Jadi dapat kita ketahui, jika di masa remaja ini kita memilih jalan yang benar, maka kita akan mendapatkan masa depan yang baik atau yang indah. Begitu juga sebaliknya, jika kita memilih jalan yang salah di masa remaja ini, maka kita akan tersesat di jalan itu. Di buku ini, penulis menjelaskan tentang teenage metamorphosis atau metamorfosis seorang remaja. Pemaparan yang penulis utamakan di buku ini yakni mengutamakan 3 fase. Yang pertama ialah fase ulat, yang kedua fase kepompong, dan yang ketiga fase kupu-kupu. Di fase ulat ini membahas tentang apa sih? Nah, di fase ulat ini menjelaskan tentang pentingnya pengembangan diri menjadi remaja yang memiliki masa depan yang indah atau masa depan yang cerah. Yang kedua ialah fase kepompong. Di fase ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus dihindari saat melewati tahapan pengembangan diri. Nah, ketiga ini yaitu fase kupu-kupu menjelaskan tentang cara-cara mengetahui dan juga mengembangkan potensi sebagai seorang remaja, dan juga menjelaskan cara-cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di buku ini juga dituliskan bagaimana sih cara kita untuk memikirkan solusi saat kita mempunyai suatu masalah.
yaitu ada 4 caranya. Yang pertama, kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa kemampuan dan kapasitas yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada kapasitas masalah yang kita jumpai. Yang kedua, di saat kita dipertemukan dengan suatu permasalahan, yang pertama kali kita tanyakan yaitu bagaimana, bukan mengapa. Selanjutnya, yang ketiga ialah kita harus meyakini bahwa kita umat beragama yang baik, yang memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membantu kita di saat kita mempunyai suatu masalah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Nah, yang keempat, kita harus fokus terhadap apa masalah yang kita temui. Jadi, kita harus pusatkan perhatian kita kepada permasalahan itu. Karena dengan begitu, kita bisa dengan memfokuskannya diri kita terhadap masalah itu, kita akan mempunyai ide untuk menyelesaikan, atau kita juga akan mendapatkan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Dr. Howard Gardner menjelaskan di buku ini bahwa manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi memiliki kecerdasan yang banyak, yang disebut yakni kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan yang beliau maksud ialah kegiatan yang selalu dilakukan secara terus-menerus yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Kecerdasan itu antara lain ialah yang pertama musikal dan ritme, yang kedua virtual dan spasial, yang ketiga verbal dan linguistik, yang keempat logika dan matematik, yang kelima fisik dan kinestetik. Nah, yang keenam intrapersonal, yang ketujuh interpersonal, yang kedelapan lingkungan, dan yang kesembilan ialah eksistensial. Baik, sekian review buku yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.